Suara gelas pecah memenuhi ballroom hotel. Lalu suara tamparan. Pipiku terbakar. Pandanganku memutih sesaat. Telingaku berdenging. Yang menamparku adalah ibu mertuaku sendiri. Bu Ratmi dengan gaun emas dan kalung berlian sewaan. Di tengah pesta peluncuran proyek paling megah keluarganya. "Beraninya kamu datang ke sini?" desisnya. "Sudah kularang, kenapa masih nekat?" Suamiku berdiri di belakangnya. Galih, pria yang 5 tahun tidur di sisiku. Dia tidak bicara, dia hanya menunduk, lalu memalingkan wajah. Seolah aku barang memalukan yang ingin segera ia buang. Adik iparku, Vania, mengangkat ponselnya, merekam, tersenyum tipis. Seperti menonton hiburan gratis. 5 tahun. 5 tahun saya menelan setiap hinaan keluarga ini dengan senyum. Dan balasannya adalah satu tamparan di depan ratusan tamu. Tapi malam itu mereka tidak tahu satu hal. Tangan saya sudah masuk ke saku blazer. Jari saya menyentuh sebuah kartu. Dan map coklat di tangan kiri saya berisi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Saya tidak menangis. Saya justru mengangkat dagu. Akan saya tunjukkan pada kalian. Siapa sebenarnya menantu yang selama ini kalian injak? Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Kisah hari ini berjudul 5 tahun aku jadi pembantu di rumah sendiri. Jika kalian percaya bahwa roda kehidupan selalu berputar, tonton sampai akhir. Ambil teh hangat kalian dan mari kita mulai. Mari kita mundur ke pagi hari itu. Pukul 5 pagi. Lampu dapur menyala lebih dulu daripada matahari. Nama saya Renata Saraswati. 36 tahun. Sudah 5 tahun menjadi menantu di keluarga Wibawa. Apartemen mewah di kawasan Pondok Indah ini punya dapur marmer dan peralatan paling modern. Dapur impian banyak orang. Tapi saya tidak pernah punya waktu menikmatinya. Dengan celemek terikat, saya sudah 1 jam berdiri di depan talenan. Soto Betawi, perkedel kentang, empal goreng, sambal terasi, meja makan untuk 4 orang. Tetapi lauk wajib 10 macam. Jika kurang 1 saja, ibu mertua akan menghela napas panjang. Saat kuah soto mendidih, terdengar langkah sandal dari ruang keluarga. Itu Bu Ratmi. Ibu mertua saya, pagi-pagi sudah berisik, gumamnya tanpa salam. Beliau duduk, lalu mengendus mangkuk. Sotonya keasinan. Dari baunya saja sudah ketahuan. "Kamu ini dulu diajari apa sama ibumu di kampung?" Beliau bahkan belum menyentuh sendok. Kalimat balasan sudah sampai di ujung lidah saya. Tapi saya telan kembali. "Maaf, Bu. Saya buatkan yang baru." Sudah berisik. Tak lama, Pak Hendra keluar dengan setelan jas lengkap. 2 tahun lalu, ayah mertua saya hanya memakai kaos oblong di rumah. Sekarang setiap pagi, beliau berdasi. Seolah berangkat memimpin negara. Galih, suami saya, duduk dengan wajah mengantuk. "Sayang, kaos kaki hitamku di mana?" Laci kedua, sebelah kiri. Tanpa terima kasih, dia kembali ke kamar. Di rumah ini, saya hanyalah mesin penjawab lokasi kaos kaki. Belum sempat saya duduk, mereka bertiga sudah mulai makan. Bu Ratmi mencicipi kuah, lalu mengernyit. "Tetap saja asin, sudah saya tambah air tadi." "Bu." "Ya sudahlah, masih bisa dimakan." Masih bisa dimakan. Itulah pujian tertinggi yang pernah saya terima di rumah ini. Saat itu, panggilan video masuk dari Vania, adik ipar saya. "Pagi, Ma." Sapanya manja. Suara Bu Ratmi langsung berubah merdu. Suara yang hanya keluar untuk putrinya. Mata Vania di layar melirik saya. Ada Mbak Renata juga. Hari ini tidak kerja. Santai sekali ya, akhir-akhir ini. Saya juga mau berangkat kerja. Oh, rajin ya. Vania tersenyum penuh arti. Saya tahu itu sindiran. Menantu dari keluarga beraset ratusan miliar. Repot-repot kerja hanya untuk uang receh. Setelah panggilan berakhir, Bu Ratmi bergumam. Vania sibuk demi nama keluarga. Tapi ada menantu yang setiap hari keluyuran cari recehan. Saya tidak menjawab. Saya hanya diam, menyuap pelan. Di rumah ini, saya bukan keluarga. Saya asisten rumah tangga tanpa gaji. Sekaligus
tempat sampah emosi. Itulah peran saya. Setelah mereka pergi, saya mencuci piring sambil memandang jendela. Jakarta dari lantai 28 tampak berkilau. Tapi kemewahan itu bukan milik saya. Sambil membilas piring, saya mengenang 5 tahun terakhir. Di awal pernikahan, keluarga Wibawa berbeda. Perusahaan mereka, CV Wibawa Karya, hanya kontraktor kelas menengah. Pak Hendra dulu turun langsung ke proyek, memakai helm dan berkeringat bersama para pekerja. Bu Ratmi, ibu rumah tangga biasa yang mengejar diskon dan mengumpulkan kupon. Bahkan saat itu, mereka tidak hangat pada saya. Hubungan kami dingin saat Lebaran. Jika saya memasak sungguh-sungguh, mereka hanya merespon seadanya. Gale selalu mengalihkan topik setiap kali keluarga saya disebut. Tapi setidaknya, dulu mereka tidak terang-terangan merendahkan. Mereka hanya tidak peduli. Saya bisa menerima itu. Saya menghibur diri. Berpikir suatu hari, kami akan lebih dekat. Kali juga begitu. Manisnya saat pacaran, cepat memudar. Tapi dulu, dia masih bertanya, sudah makan jika saya pulang lembur. Sesekali kami nonton film di akhir pekan. Lalu semuanya berubah 2 tahun lalu. Suatu malam, Pak Hendra mengumumkan di meja makan, perusahaan kita dapat suntikan dana 80 miliar dari investor besar. Beliau bahkan tidak tahu uang itu dari mana. Mereka pasti melihat potensi bisnisku, katanya bangga. Tidak ada yang penasaran siapa investor anonim itu. Mereka hanya percaya itu buah kehebatan sendiri. Setelah uang masuk, keluarga ini berubah total. Bukan mengembangkan perusahaan. Mereka justru memboroskannya untuk gaya hidup. Hal pertama, pindah rumah. Dari rumah sederhana di Bekasi, kami pindah ke apartemen mewah Pondok Indah. Bu Ratmi jadi pelanggan tetap butik kelas atas. Ganti tas bermerek setiap musim. Lemarinya penuh mantel puluhan juta. Jarinya berkilau. Cincin berlian. Pak Hendra membeli 3 keanggotaan klub golf. Dan tiap minggu mengunjungi bar mahal dengan alasan menjamu klien. Kalau mau jadi pengusaha sukses, ya harus begini, katanya. Gali mengganti mobilnya dengan sedan Eropa. Fania jadi pelanggan tetap klinik kecantikan di Jakarta Selatan. Seolah itu rumah keduanya. Menu meja makan pun berubah. Daging wagyu, kepiting, abalon. Makanan yang dulu hanya muncul saat Lebaran, kini jadi menu harian. Tentu saja yang menyiapkan adalah saya. Bu Ratmi mengawasi sambil berkata, bahan mahal. Jangan sampai gagal masaknya. Jika rasa sedikit berbeda, beliau mengomel. Buang-buang uang saja. Dan sikap mereka pada saya berubah. Renata, sampai kapan kamu kerja di hotel itu? Tanya Bu Ratmi suatu malam. Saya akan terus bekerja. Ya ampun. Menantu keluarga ratusan miliar, kerja jadi tukang bersih-bersih kamar hotel orang. Memalukan. Ibu sampai tidak berani cerita ke arisan. Carilah pekerjaan yang sesuai status keluarga kita. Saya tidak menjawab. Apapun anggapan beliau soal pekerjaan saya merasa tak perlu meluruskan. Kalaupun saya jelaskan, beliau tak akan percaya. Pak Hendra menimpali. Betul. Buat apa menantu kerja? Urus rumah tangga saja yang benar. Masakan akhir-akhir ini kurang enak. Galih tidak berkomentar. Dia hanya menonton istrinya dihina sambil mengganti saluran televisi. Sejak hari itu, perlakuan mereka makin buruk. Bu Ratmi memanggil saya. Hei, kamu. Buatkan kopi, antar baju ke laundry, bersihkan teras. Seolah memanggil pembantu bergaji. Fania lebih parah. Dia menghela napas setiap kali saya lewat. Astaga, baju itu masih dipakai juga. Sudah berapa tahun? Nyaman dipakai. Vanya, memangnya nyaman itu penting. Kita ini punya citra keluarga. Kalau keluar, dandan sedikit. Apa kata orang lihat menantu keluarga kami seperti itu? Kadang, dia sengaja menelpon temannya di depan saya. Kakak iparku itu, ya. Memang agak gimana gitu. Mau bagaimana lagi? Level keluarganya beda. Dan Galih selalu jadi penonton. Sayang, sabar saja. Mama memang begitu orangnya. Jangan diambil hati. Itu jawaban suami saya. Selalu. Di antara saya dan keluarganya,
Dia selalu memihak keluarganya. Atau lebih tepatnya, dia tidak punya keberanian memihak siapapun. Dia hanya menutup mata dan telinga, menghindari masalah. Mungkin dia lebih takut pada ibunya daripada pada saya. Ada satu malam yang tak akan saya lupa. Akhir pekan, sebulan sebelum acara peluncuran itu. Bu Ratmi mengundang teman-teman arisannya ke apartemen. Belasan ibu bergaun mahal memenuhi ruang tamu. Saya, seperti biasa, melayani. Menyajikan teh, kue, buah potong. Mengganti piring kotor. Tidak ada yang menganggap saya ada. Lalu salah satu tamu menumpahkan kopi di karpet. Karpet impor yang dibeli Bu Ratmi dengan harga puluhan juta. Astaga, karpetku. Bu Ratmi langsung menoleh pada saya. Renata, bersihkan sekarang. Cepat. Sebelum nodanya meresap. Saya berlutut di lantai, di tengah ruang tamu. Di depan belasan tamu, menggosok karpet dengan kain. Para ibu arisan menatap saya dari atas sambil menyeruput teh. Pembantunya rajin juga, ya. Bu Ratmi, celetuk salah satu. Bu Ratmi tersenyum. Beliau tidak meralat, tidak mengatakan bahwa saya menantunya. Beliau membiarkan saya dianggap pembantu di rumah yang katanya rumah keluarga saya. Vanya, yang kebetulan datang, malah menambah. Iya, untung ada dia. Lumayan, daripada bayar asisten. Lalu dia tertawa kecil bersama teman ibunya. Saya menggosok karpet itu sampai bersih. Lutut saya pegal di lantai marmer. Tapi yang lebih sakit bukan lutut saya. Yang lebih sakit adalah saat saya mengangkat wajah dan melihat Galih berdiri di ambang pintu, menyaksikan semuanya. Lalu berbalik masuk kamar, seolah tidak melihat apa-apa. Malam itu, saat semua tamu pulang, saya mencuci piring sendirian sampai tengah malam. Bu Ratmi tidak mengucapkan satu kata terima kasih. Justru sebelum tidur, beliau berkata, lain kali kalau ada tamu, dandan yang sopan sedikit. Jangan pakai daster, memalukan. Saya hanya mengangguk. Tapi di dalam sesuatu mulai retak, pelan. Tapi pasti. Kenapa saya bertahan? Jujur, saya sendiri tidak tahu. Mungkin masih ada sisa harapan bodoh bahwa suatu hari mereka melihat ketulusan saya. Atau mungkin saya hanya tidak mau mengakui bahwa pernikahan 5 tahun ini sebuah kegagalan. Saya membilas piring terakhir. Langit mulai gelap. Sebentar lagi malam tiba. Dan keluarga ini akan berkumpul di ruang keluarga. Dan malam itu, satu kalimat Bu Ratmi menghancurkan kesabaran yang saya jaga selama 5 tahun. Setelah makan malam, Bu Ratmi tiba-tiba mematikan televisi. Suasananya berbeda. Pak Hendra meletakkan korannya. Galih mengangkat wajah dari ponsel. Vanya, yang tiba-tiba datang malam itu, menatap ibunya penuh harap. Wajah Bu Ratmi bersemangat, seperti orang yang tak sabar memamerkan sesuatu. Akhirnya, ibu sudah memutuskan. Memutuskan apa? Tanya Galih. Malas. Soal peluncuran proyek Wibawa Tower kita. Bu Ratmi tersenyum lebar. Ibu sudah sewa Grand Ballroom Hotel Senandika Raya. Hotel Senandika Raya. Mendengar nama itu, napas saya seakan berhenti. Piring di tangan saya nyaris jatuh. Saya berhasil meletakkannya, tapi jantung saya berdebar kencang. Wah, Senandika Raya. Galih membelalak. Bukannya susah sekali dapat reservasi di sana? Tentu saja, itu hotel termewah di Jakarta. Kalau bukan di sana, tidak sesuai level keluarga kita. Bu Ratmi mengangkat dagu. Peluncuran Wibawa Tower harus megah. Para investor, relasi, bisnis, semua harus terkesan. Pak Hendra tampak puas. Memang hebat istriku. Para tamu pasti terpukau. Lalu Bu Ratmi menoleh pada saya. Tapi, Renata, kamu kerja di sana, kan? Di Hotel Senandika Raya. Jantung saya mencelos. Tatapan beliau tidak biasa. Entah bersih-bersih atau apapun. Yang jelas, kamu karyawan di sana. Saya tidak menjawab. Saya bisa menebak apa yang akan beliau katakan. Dan benar saja. Jadi begini. Bu Ratmi menatap saya lurus. Hari itu, kamu jangan datang. Apa? Ke peluncuran proyek kita. Kamu jangan datang. Dan hari itu, jangan masuk kerja juga. Suara beliau
makin dingin. Bayangkan kalau di depan para investor, ada karyawan kebersihan menyapamu, dan ketahuan kamu menantuku. Di mana muka ibu? Kalau tersebar gosip menantuku tukang pel di hotel itu, bagaimana ibu menanggung malu? Saya menggigit bibir kuat-kuat. Saya menelan paksa semua kata. Kalau menantu tidak datang ke peluncuran, sudah. Jangan banyak alasan. Potong Bu Ratmi sambil melambaikan tangan. Tanpa kamu pun tidak ada masalah. Jujur, kamu tidak cocok dengan keluarga ini. Keluarga besar punya menantu yang bersih-bersih di hotel. Memalukan. Nanti ada relasi bisnis CV Wibawa Karya. Kalau mereka tahu, citra keluarga kita jadi apa? Fania ikut menimpali. Betul. Kalau Mbak Renata datang, canggung sekali. Teman-temanku juga datang. Kalau mereka tahu, kakak iparku bawa-bawa kain pel di sana. Aku taruh muka di mana? Dia melirik saya, tertawa sinis. Di rumah saja ya, Mbak. Jangan datang merusak suasana. Bu Ratmi mengangguk. Benar kata Fania. Kamu di rumah saja. Lagi pula, kalau datang mau apa? Menyajikan makanan untuk tamu. Di mata beliau, terpancar rasa malu yang tulus terhadap saya. Setelah 5 tahun, saya tetaplah orang yang tidak pantas. Jadi hari itu, diam di rumah. Jangan keluar, nanti ketemu tetangga. Jadi bahan gosip. Kalimat itu menusuk seperti paku. Saya menatap suami saya. Kumohon, katakan sesuatu. Istrimu dihina seperti ini. Apa kamu akan diam saja? Gali menghindari tatapan saya. Dia menggaruk leher dengan canggung, meraih remote, lalu berkata, iya, mungkin lebih baik kamu tidak datang, biar mama lebih nyaman. Kamu mengerti sajalah, istrinya dilarang datang ke acara keluarga. Dan yang bisa dia ucapkan hanyalah mengerti saja. Saya sadar, tidak ada lagi yang bisa saya harapkan dari pria ini. Dan satu lagi, tambah Bu Ratmi, jangan coba-coba mengundang ibumu. Orang tua dari desa yang kerjanya bertani itu tahu apa. Kalau datang, hanya bikin suasana canggung. Jangan panggil dia dan merusak acaraku. Saya menundukkan kepala. Bu Ratmi tidak pernah bertemu ibu saya dengan layak. Hanya saat pernikahan. Beliau menyapa sekilas. Oh, dari desa ya. Lalu berlalu. Sejak itu, setiap rencana mengunjungi ibu saya selalu dibatalkan dengan alasan sibuk. Baik, kata saya. Tidak ada lagi yang bisa saya ucapkan. Saya membawa piring kotor ke dapur. Tangan saya gemetar saat meletakkannya di wastafel. Marah dan sedih bercampur, membuat saya sulit bernapas. Dari ruang keluarga, terdengar suara riang Bu Ratmi. Aku harus segera siapkan daftar tamu. Para direktur, relasi investor, ibu-ibu, klub golf. Saya mengeringkan tangan di celemek dan menatap jendela. 5 tahun saya bersabar. Tapi hari ini, satu kalimat mematahkan segalanya. Karena memalukan. Diam saja di rumah. Saya melepas celemek perlahan. Malam itu, Gali sudah mendengkur di samping saya. Setelah istrinya dipermalukan seperti itu, dia tidur nyenyak seolah tak terjadi apa-apa. Saya menatap wajahnya sejenak, lalu bangkit tanpa suara. Saya berjalan ke ruang ganti, menutup pintu, menyalakan lampu. Di ujung lemari, di tempat yang tak pernah dilihat siapapun di rumah ini, saya merogoh ke dalam. Sebuah sarung pakaian hitam ada di tangan saya. Saat resletingnya kubuka, muncul blazer biru tua, dijahit tangan oleh penjahit ternama. Setiap garis bahu, setiap jahitan sempurna. Pakaian ini lebih mahal daripada semua tas bermerek yang dikoleksi Bu Ratmi. Dari saku blazer, saya mengeluarkan sebuah kartu. Renata Saraswati, General Manager Keuangan, Senandika Raya Group. Di foto, saya tampak rapi dengan senyum percaya diri. Sosok yang sangat berbeda dari menantu yang tiap pagi memasak dengan celemek. Keluarga Wibawa tidak pernah bermimpi bahwa saya, yang mereka anggap petugas kebersihan, sebenarnya adalah General Manager Keuangan di hotel itu. Bukan hanya hotel. Saya memimpin seluruh keuangan grup yang menaungi jaringan hotel, mal, dan properti. Saya memulai karir sebagai staf biasa. Kini,
saya pimpinan keuangan tertinggi di usia 36 tahun. Karir yang saya bangun dengan begadang menyusun laporan, mengikuti pelatihan di luar negeri, mengaudit ratusan miliar arus kas. Bukan sesuatu yang saya dapat dengan mudah. Dan ada satu hal lagi. Ibu saya, Bu Maharani, yang oleh keluarga Wibawa dihina sebagai petani tua dari desa. Sebenarnya beliau adalah pendiri sekaligus pemegang saham utama Senandika Group, konglomerat yang menaungi hotel, mal, properti, dan satu lini lagi, lengan keuangan yang menyalurkan dana ke perusahaan-perusahaan menengah yang dianggap berpotensi. Dibandingkan Senandika Group, CV Wibawa Karya bahkan tidak sebanding dengan debu. Tentu saja, saya tidak akan berbohong. Posisi saya memang terbantu nama ibu. Tapi, seumur hidup, ibu dikelilingi orang yang hanya mengincar uangnya. Pengkhianatan teman, pria yang mendekat karena harta, kerabat yang mengincar warisan. Karena itu, untuk pernikahan saya, beliau menyembunyikan identitasnya. Carilah pria yang mencintaimu apa adanya. Nah, bukan karena kamu putri keluarga kaya. Itu harapan ibu. Melihat keadaan saya sekarang, sepertinya harapan itu tidak terwujud. Saya mengambil ponsel dan menelpon ibu. Belum 2 kali berdering. Beliau menjawab, "Renata, ada apa malam-malam begini?" Suara ibu bukan suara nenek desa. Itu suara dalam dan berwibawa. Suara pemimpin perusahaan berpengalaman puluhan tahun. "Ibu, mertua saya akan mengadakan peluncuran Wibawa Tower di Hotel Senandika Raya." Suara ibu berhenti sejenak. "Di hotel kita?" "Iya." Beliau menyewa Grand Ballroom. Saya menarik napas. "Tapi saya tidak boleh datang. Tidak boleh masuk kerja hari itu." Katanya beliau malu kalau karyawan menyapa saya dan tamu jadi tahu. Saya disuruh diam di rumah karena memalukan. Saya juga tidak boleh mengundang ibu. Katanya orang desa hanya merusak suasana. Di seberang, saya bisa merasakan napas ibu menjadi berat. Hening sejenak. Lalu ibu berkata pelan, "Renata, apa rencanamu?" Saya menggenggam erat kartu identitas saya. 5 tahun setiap subuh saya memasak, menahan hinaan dengan senyum. Memendam sendiri sikap acuh suami saya. Saya selalu meyakinkan diri, suatu hari akan ada perubahan. Tapi hari ini, kalimat "karena memalukan", diam saja di rumah, menghancurkan semua kesabaran saya. Saya akan masuk kerja di hari peluncuran itu. "Bu," suara saya berubah. Tidak ada lagi keraguan. Seorang general manager keuangan tidak mungkin meninggalkan acara VIP, kan? Apalagi acara yang dananya menarik untuk saya tinjau. Di seberang, terdengar tawa lirih ibu. "Bagus, memang harus begitu." Saya menatap pantulan diri di cermin. Sudah saatnya mengakhiri sandiwara 5 tahun ini. "Baiklah, Renata." Suara ibu makin dalam. Ibu juga akan bersiap. Dan satu lagi, sebelum tidur, periksa kembali map coklat di brankas kantormu yang berisi laporan investor anonim CV Wibawa Karya. "Ibu rasa kamu akan butuh itu besok." Telepon ditutup. Saya terdiam. Map coklat, laporan investor anonim. Tangan saya dingin. Selama 2 tahun, saya selalu merasa ada yang janggal. 80 miliar masuk ke perusahaan kecil tanpa sumber jelas. Sebagai orang keuangan, naluri saya selalu terganggu. Tapi saya tidak pernah menghubungkannya dengan rumah saya sendiri sampai malam ini. Saya menggantungkan blazer di samping tempat tidur. Besok pagi, saya akan mengenakannya untuk bekerja. Akan saya tunjukkan pada mereka siapa sebenarnya menantu petugas kebersihan yang selama ini mereka remehkan. Dan malam itu, mereka tidur nyenyak, tanpa tahu apa yang sudah menunggu di pagi hari. Pagi di hari peluncuran. Keluarga Wibawa berangkat lebih awal. Bu Ratmi pergi ke salon sejak subuh. Pak Hendra dan Galih menyusul ke hotel untuk persiapan. Tidak ada yang berpamitan pada saya. Tentu saja, hari ini saya adalah orang yang tidak ada. Setelah pintu depan tertutup, saya masuk ke ruang ganti. Saya melepas celemek, mengambil blazer biru tua, mengancingkan blus satu persatu, lalu berdiri di depan cermin. Ada orang asing di sana? Bukan, ini bukan orang asing. Inilah diri saya yang sebenarnya. Renata Saraswati yang asli, yang saya sembunyikan
5 tahun. Bukan lagi menantu yang selalu menunduk dan berkata maaf. Saya duduk di meja rias. Wajah yang biasanya hanya disapu pelembab tipis, kini dilapisi riasan rapi. Saya pertegas garis mata, sapukan gincu merah terang. Warna yang pasti akan dikomentari Bu Ratmi. Menantu kok dandanannya menor. Rambut yang biasanya disanggul seadanya, hari ini ditata sempurna. Penampilan saya di cermin perlahan berubah menjadi seorang pimpinan. Terakhir, saya kalungkan kartu identitas. Renata Saraswati, General Manager Keuangan, Senandika Raya Group. Sebelum keluar, saya membuka brankas kecil di ruang ganti. Map coklat itu sudah saya pindahkan dari kantor semalam. Saya buka sekali lagi. Di dalam rekening koran, jejak audit, dan dokumen penyaluran dana investor anonim ke CV Wibawa Karya. 80 miliar. Dan 1 lembar yang membuat tangan saya berhenti. Dana itu bukan investasi murni. Itu pinjaman modal kerja bersyarat. Disalurkan melalui lengan keuangan grup. Dengan klausul jelas. Dana wajib digunakan untuk pengembangan proyek. Dilaporkan tiap kuartal dan diaudit. Tapi laporan kuartalan CV Wibawa Karya kosong. Tidak ada perkembangan proyek. Yang ada hanya jejak penarikan untuk apartemen Pondok Indah, mobil Eropa, keanggotaan golf, dan tas bermerek. Mereka memakai dana proyek untuk gaya hidup pribadi. Itu bukan sekedar boros, itu penyalahgunaan dana dan penanggung jawab audit lini keuangan grup. Yang seharusnya meninjau ini sejak awal adalah saya. Saya tidak pernah tahu nama investor anonim itu adalah grup tempat saya bekerja. Karena penyalurannya lewat entitas terpisah. Dan nama CV Wibawa Karya tidak pernah disebut di rumah dengan istilah resmi. Ibu sebagai pemilik pasti tahu sejak awal. Beliau membiarkan saya menemukannya sendiri. Saya tutup map itu. Saya melangkah keluar tanpa menoleh. Saya naik taksi menuju Hotel Senandika Raya. Biasanya saya naik transportasi umum, tapi hari ini berbeda. Bangunan 52 lantai itu menjulang menembus langit. Dinding kacanya memantulkan matahari pagi. Di dalam sana, peluncuran proyek Bu Ratmi akan segera dimulai. Dan saya akan ada di sana dengan penampilan yang tidak pernah beliau inginkan. Taksi berhenti di lobi utama. Begitu saya turun, seorang petugas pintu yang mengenali saya langsung membungkuk. Selamat pagi, Bu General Manager. Selamat pagi. Saya mengangguk ringan. Melangkah ke pintu putar. Hak sepatu saya beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara tegas. Saya menyukai suara ini. Sangat berbeda dari suara sandal yang saya pakai dengan celemek. Begitu masuk lobi, suasananya berubah. Cahaya lembut, aroma mewah. Ini wilayah saya. 5 tahun saya tertekan di rumah mertua, tapi tidak di sini. Bu General Manager, seorang staf resepsionis berlari menghampiri. Staf lain menghentikan pekerjaan dan menunduk hormat. Selamat pagi. Bu, selamat pagi. Saya menjawab dengan senyum tenang. Bagaimana persiapan Grand Ballroom hari ini? Siap. Bu, semua sesuai jadwal. Tim catering sudah siaga. Bagus. Saya melintasi lobi. Para staf berbaris memberi salam. Pak Budi dari tim manajemen menghampiri hati-hati. Hari ini Ibu mengawasi langsung. Tentu. Ini acara VIP. Dan kebetulan saya menatapnya tenang. Ini peluncuran proyek keluarga mertua saya. Mata Pak Budi membelalak. Jadi, atur jalur saya agar tidak berpapasan dengan tamu dulu. Saya ingin mengamati dan tolong siapkan tim audit internal untuk siaga. Saya akan butuh mereka siang ini. Siap. Bu, Pak Budi membungkuk. Saya naik lift khusus. Ponsel saya berdering. Dari Ibu. Renata. Ibu sudah sampai, bisa ke ruang direktur utama. Saya berbalik arah. Naik lift pimpinan ke lantai teratas. Pintu terbuka, menampilkan koridor luas. Di ujungnya, pintu bertuliskan ruang direktur utama. Saya menarik napas, membuka pintu. Sudah datang, putriku. Ibu berdiri di dekat jendela, menoleh, tersenyum.
Napas saya tertahan. Penampilan beliau jauh berbeda dari yang biasa saya lihat di desa. Sepatu bot karet berganti sepatu kulit mengkilap. Celana sederhana berganti setelan abu-abu tua. Rambutnya yang memutih ditata rapi. Di pergelangan tangannya, jam tangan yang belum pernah saya lihat. Wajahnya yang sedikit terbakar matahari masih sama, tapi sorot matanya berbeda. Inilah ibu saya yang sebenarnya, pendiri Senandika Group. Ibu, saya tidak tahu ibu datang langsung. Tentu saja ibu datang. Ibu ingin melihat wajah putri ibu. Beliau memandang Jakarta dari jendela. Di bawah, orang-orang bergerak seperti semut. Acaranya mulai jam 11. Iya, Bu, ibu menatap saya. Semalam, setelah mendengar ceritamu, ibu tidak bisa tidur. Ibu, saya tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Hal seperti itu tidak boleh dibiasakan. Beliau menggenggam tangan saya. Tangannya kasar, tapi hangat. Renata, putriku, kamu sudah banyak menderita. Ibu tahu semuanya. Ibu tahu seberapa besar kesabaranmu. Tenggorokan saya tercekat. Dihina seperti apapun di rumah mertua, saya tidak pernah menangis. Tapi di depan ibu, kenapa saya jadi begitu lemah? Hari ini, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bertindaklah percaya diri sebagai general manager. Lakukan tugasmu. Baik, Bu. Dan kamu sudah melihat isi map itu. Saya mengangguk. Mereka memakai dana proyek untuk kemewahan pribadi. Laporan kuartalan kosong. Ini penyalahgunaan dana modal kerja bersyarat. Benar. Sorot mata ibu menajam. Selama 2 tahun, ibu membiarkannya. Ibu ingin tahu sejauh mana mereka melangkah. Hari ini, sebagai pemilik dana, kita berhak meminta pertanggungjawaban. Dan sebagai penanggung jawab audit, kamu yang berwenang membekukan penyaluran berikutnya, termasuk dana peluncuran ini, yang ternyata juga ditarik dari pos proyek. Saya menatap ibu. Dana acara ini ditarik dari modal proyek. Tahap ketiga, 3 miliar untuk sewa ballroom, catering, dan pesta. Bukan untuk membangun apapun. Ibu tersenyum tipis, hangat, namun penuh ketegasan. Berikan pelayanan terbaik untuk keluarga mertuamu. Renata, makanan, minuman, semua jangan ada yang kurang. Biarkan mereka menikmati waktu terbaik mereka. Setidaknya untuk hari ini. Ibu, apa yang ibu rencanakan? Bukan apa-apa, beliau melambaikan tangan. Ibu hanya ingin hari ini berjalan sampai puncaknya. Sekarang, pergilah. Kamu pasti sibuk. Saya menunduk dan keluar. Di koridor, saya terus menoleh ke belakang. Saya yakin ibu merencanakan sesuatu. Setidaknya, untuk hari ini. Kenapa kalimat itu begitu mengganggu? Saya mengambil radio dan menghubungi tim manajemen. Acara Grand Ballroom. Persiapan sudah sempurna. Layani tamu dengan standar tertinggi hari ini. Tepat pukul 11. Pintu Grand Ballroom terbuka. Saya berdiri di balik tilar, mengamati. Para tamu mulai berdatangan. Ibu-ibu bergaun mewah, bapak-bapak berjas. Mereka saling menyapa dan sang bintang utama muncul. Bu Ratmi, dengan kalung mutiara dan gaun emas. Tubuhnya dihiasi perhiasan seolah berteriak. Lihat aku. Wah, Bu Ratmi. Tempatnya bagus sekali. Puji seorang tamu. Bu Ratmi mengangkat bahu. Galih yang pesankan. Hal seperti ini mudah bagi keluarga kami. CV Wibawa Karya sedang naik daun. Tapi Senandika Raya kan mahal sekali. Tidak usah pikirkan itu. Uang harus dinikmati. Untuk peluncuran proyek kami, harus yang terbaik. Bu Ratmi tertawa. Para tamu menatap iri. Saya tersenyum tipis dari balik pilar. Uang yang harus dinikmati itu. Bu, itu dana proyek yang seharusnya membangun gedung. Tapi menantunya mana? Kok tidak kelihatan? Tanya seorang tamu. Ekspresi Bu Ratmi sedikit menegang, lalu cepat berubah jadi senyum. Oh, menantuku sedang sibuk. Bisnis besar seperti kami, seluruh keluarga harus bekerja keras. Bohongnya lancar sekali. Padahal pada saya, beliau bilang harus diam di rumah karena memalukan. Pada tamu, beliau bilang, saya sibuk berbisnis. Saya mengangkat radio
dan berbisik. Tim perjamuan mulai layanan sampanya di meja utama. Tak lama, para pelayan membawa nampan ke meja Bu Ratmi. Beliau menerima gelasnya dengan ekspresi puas. Saya bergumam, "Nikmati sepuasnya, Bu. Setidaknya untuk hari ini." Acara berjalan lancar. Sambutan, lagu, ucapan selamat. Gali duduk bersama teman kuliahnya. "Gali, hebat kamu sekarang. Perusahaan ayahmu sukses besar." "Ah, biasa saja." Galih pura-pura merendah, tapi sudut bibirnya terangkat. "Istrimu mana? Masa acara penting datang sendiri?" "Oh, istriku sibuk. Zaman sekarang, istri juga bekerja." Saya mendengar semuanya dari balik pilar. Lalu, saya melangkah keluar. Pak Hendra naik ke panggung untuk pidato peluncuran. "Hadirin yang terhormat, hari ini kami meluncurkan proyek kebanggaan kami, Wibawa Tower, sebuah mahakarya yang didukung kepercayaan investor besar." Saat itulah lampu ballroom meredup sejenak. Layar besar di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan desain gedung, justru menampilkan sesuatu yang lain. Sebuah dokumen, rekening koran, jejak penarikan dana. Pak Hendra terdiam di mikrofon. "Apa ini?" "Teknisi, ganti slide-nya." Tapi slide tidak berganti, karena yang mengendalikan sistem audiovisual ballroom ini adalah pihak hotel. Dan general manager keuangan hotel ini baru saja memberi satu instruksi. Saya melangkah dari balik pilar, berjalan ke tengah ballroom. Hak sepatu saya beradu dengan marmer. Tok, tok, tok. Para tamu menoleh. Bu Ratmi, yang sedang tertawa, membeku saat melihat saya. "Renata." Suaranya tercekat. "Kenapa kamu?" "Selamat siang." "Hadirin." Suara saya tenang, menyisi seluruh ruangan. "Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Renata Saraswati, General Manager Keuangan Senandika Raya Group. Selamat datang di hotel kami." Hening. Lalu bisik-bisik mulai menyebar. "General Manager, bukannya itu menantu Bu Ratmi?" Wajah Bu Ratmi memucat. "Kamu, apa-apaan ini?" "Sudah kularang datang." Galih berdiri dari kursinya, mulutnya terbuka tanpa suara. Fania menjatuhkan gelasnya, dan saat itulah tamparan itu datang. Bu Ratmi, dalam panik dan malu, mengayunkan tangannya ke pipi saya di depan ratusan tamu. Suara tamparan menggema. Gelas pecah saat seseorang menyenggol meja. Pipi saya terbakar, tapi saya tidak goyah. Saya menegakkan kepala. "Beraninya kamu mempermalukan keluarga ini. Pergi sekarang juga," jerit Bu Ratmi. "Mulai hari ini, kamu bukan menantuku lagi." Gali hanya berdiri. "Diameter." Lalu, anehnya, tersenyum kecil, seolah berkata, "Rasakan." Fania mengangkat ponsel, merekam. Seolah menonton pertunjukan. 5 tahun. Dan balasannya, satu tamparan di depan semua orang. Saya memasukkan tangan ke saku blazer. Mata Bu Ratmi mengikuti gerakan saya. "Apa itu?" desisnya. Saya tidak menjawab langsung. Saya hanya mengangkat map coklat di tangan kiri saya. "Bu Ratmi." "Pak Hendra, sebelum kalian mengusir saya," kata saya pelan, "ada baiknya hadirin tahu dari mana dana peluncuran megah ini berasal." "Apa maksudmu?" Pak Hendra masih di panggung. Suaranya gemetar. "Dana itu dari investor kami." "Benar, investor anonim, 80 miliar 2 tahun lalu." Saya berjalan pelan menuju panggung. "Pak Hendra, apakah Bapak pernah penasaran siapa investor itu?" Pak Hendra terdiam. Saya akan jawab. "Dana itu disalurkan oleh lengan keuangan Senandika Group. Grup tempat saya bekerja. Grup yang dimiliki oleh ibu saya." Bisik-bisik di ballroom berubah jadi keriuhan. Bu Ratmi mencengkeram meja. "Bohong, ibumu petani dari desa." Saat itulah pintu utama ballroom terbuka. Seorang perempuan parubaya melangkah masuk dengan setelan abu-abu dan langkah tenang yang membuat seluruh ruangan terdiam. 2 orang berjas gelap mengikuti di belakang. Para tamu yang mengenali wajahnya mulai berbisik. Kali ini dengan nada yang sangat berbeda. Bukankah itu Bu Maharani, pendiri Senandika Group?" Ibu berjalan ke tengah ruangan, berhenti di samping saya. Beliau menatap Bu Ratmi dengan tenang. "Selamat siang,
Saya Maharani, ibu dari Renata. Suaranya jernih dan berwibawa. Petani dari desa, kalau itu yang Anda ingat. Wajah Bu Ratmi berubah pucat pasi. Pak Hendra hampir terjatuh dari panggung. Galih membeku. Wajahnya kehilangan warna. Bu Maharani. Bu Ratmi tergagap, mencoba tersenyum. Saya tidak tahu. Ini pasti kesalahpahaman. Renata menantu kesayangan saya. Kesayangan. Saya memotong. Saya membuka map coklat dan menyerahkan satu lembar pada tim audit yang sudah berdiri di sisi panggung. Tampilkan di layar. Layar besar menampilkan rincian. Satu persatu. Hadirin. Dana 80 miliar itu bukan hadiah. Itu pinjaman modal kerja bersyarat dengan klausul jelas. Wajib digunakan untuk pengembangan proyek, dilaporkan setiap kuartal, dan diaudit. Mari kita lihat bagaimana dana itu digunakan. Slide berganti. Apartemen mewah Pondok Indah, 12 miliar. Dibeli dari pos dana proyek. Berganti lagi. 3 sedan Eropa, 4 miliar. Keanggotaan klub golf, 1,5 miliar. Tas, perhiasan, mantel. Tercatat 7 miliar dalam 2 tahun. Klinik kecantikan, 2 miliar. Setiap angka membuat para tamu menahan napas. Relasi bisnis CV Wibawa Karya yang hadir mulai saling pandang dengan wajah keras. Dan acara peluncuran hari ini, saya menatap Bu Ratmi lurus. Sewa ballroom, catering. Pesta, 3 miliar. Ditarik dari modal proyek tahap ketiga. Bukan untuk membangun Wibawa Tower. Untuk pesta ulang tahun kemewahan. Itu hak kami. Pak Hendra berteriak, itu uang perusahaan kami. Bukan, Pakistan, suara ibu dingin. Itu uang yang dipinjamkan dengan syarat. Dan setiap rupiah yang Anda pakai di luar peruntukan adalah penyalahgunaan dana. Laporan kuartalan Anda kosong selama 2 tahun. Tidak ada proyek yang dibangun. Wibawa Tower yang Anda luncurkan hari ini. Bahkan belum punya izin pembangunan. Saya sudah memeriksanya pagi ini. Keriuhan meledak. Para investor dan relasi bisnis berdiri. Beberapa langsung mengangkat telepon. Reputasi CV Wibawa Karya runtuh dalam hitungan menit. Di depan mata semua orang yang seharusnya terkesan. Sebagai penanggung jawab audit lini keuangan grup, kata saya. Dengan ini, saya membekukan seluruh penyaluran dana ke CV Wibawa Karya, terhitung sejak hari ini. Tim hukum kami akan menghubungi Anda untuk proses pengembalian dana yang disalahgunakan. Dan untuk acara hari ini, saya menoleh ke Pak Budi. Tagihan acara ini tidak lagi dibebankan ke pos investor. Akan ditagihkan langsung ke rekening pribadi keluarga Wibawa. Tolong siapkan invoice-nya. Bu Ratmi terhuyung. Gaun emasnya, perhiasannya. Semua kemewahan yang ia banggakan kini terasa seperti olok-olok atas dirinya sendiri. Renata, suara Galih akhirnya keluar. Gemetar. Sayang, tunggu. Kita bisa bicara. Kamu istriku, saya menatapnya. Pria yang 5 tahun saya layani, yang tersenyum saat ibunya menampar saya. Galih, saat ibumu menampar saya tadi, kamu tersenyum. Saya melihatnya, dia terdiam. Selama 5 tahun, setiap kali keluargamu menghina saya, kamu hanya menyuruh saya bersabar. Setiap kali saya memohon kamu membela saya, kamu memilih diam. Kamu bukan tidak bisa memihak, kamu memilih untuk tidak pernah memihak saya. Suara saya tenang. Tanpa amarah. Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam padamu, Galih. Saya datang untuk berhenti menunggu seorang pria yang tidak pernah datang. Saya mengeluarkan amplop dari dalam map. Di dalamnya, surat gugatan cerai yang sudah saya siapkan semalam. Tim hukum saya akan mengurus sisanya. Kamu akan mendapat apa yang menjadi hakmu menurut hukum. Tidak lebih, tidak kurang. Vanya, yang sedari tadi merekam, kini menurunkan ponselnya. Wajahnya pucat. Mbak Renata, aku cuma bercanda waktu itu. Vanya, saya menatapnya. Kamu pernah bilang pada temanmu bahwa level keluargaku beda. Kamu benar.
Memang beda, hanya saja arahnya tidak seperti yang kamu kira. Ibu meletakkan tangan di bahu saya. Cukup. Renata. Mereka sudah mengerti. Beliau menoleh ke seluruh ruangan. Suaranya tenang, namun final. Hadirin sekalian, mohon maaf atas keributan ini. Pesta tetap boleh dilanjutkan. Hotel kami akan tetap melayani kalian dengan terbaik. Seperti biasa. Lalu pandangannya jatuh pada Bu Ratmi. Hanya saja, mulai detik ini, tagihannya bukan lagi urusan kami. Bu Ratmi jatuh terduduk di kursinya. Para tamu yang tadi mengaguminya, kini berbisik dan beranjak pergi satu persatu. Relasi bisnis yang tadi memuji keluarga yang naik daun, kini menjauh, seolah dari kapal yang tenggelam. Saya berbalik. Pipi saya masih terasa panas bekas tamparan, tapi langkah saya ringan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Di pintu ballroom, saya berhenti sejenak dan menoleh, bukan untuk menikmati keruntuhan mereka, hanya untuk memastikan babak itu benar-benar selesai. Lalu, saya melangkah keluar bersama ibu saya di lobi. Sinar matahari sore menembus dinding kaca. Ibu dan saya duduk di lounge eksekutif lantai atas, menghadap kota Jakarta yang membentang di bawah. Pipimu, kata ibu, menyentuh wajah saya dengan lembut. Masih sakit? Tidak apa-apa, Bu. Justru rasanya lega. Ibu tersenyum. Ibu minta maaf. Renata. Ibu menyembunyikan identitas demi melindungimu dari orang-orang yang hanya mengincar harta. Tapi ibu tidak menyangka itu malah membuatmu menderita selama 5 tahun. Bukan salah ibu. Saya menggeleng. Saya yang terlalu lama bertahan. Saya pikir kesabaran akan dibalas dengan penerimaan. Ternyata ada orang yang membaca kesabaran sebagai kelemahan. Itu pelajaran yang mahal. Ibu menggenggam tangan saya. Tapi kamu sudah belajar dan kamu berhenti di waktu yang tepat. Saya menatap keluar jendela. Di bawah sana, para tamu mulai meninggalkan hotel. Mobil-mobil mewah keluar dari pelataran. Pesta yang seharusnya jadi puncak kebanggaan keluarga Wibawa berakhir menjadi puncak keruntuhan mereka. 3 hari kemudian, kabar itu sudah menyebar ke seluruh kalangan bisnis. CV Wibawa Karya kehilangan semua relasi. Bank menarik fasilitas kredit mereka. Proyek Wibawa Tower yang tidak pernah punya izin dibatalkan sebelum sempat dimulai. Tim hukum kami memproses pengembalian dana. Apartemen Pondok Indah disita untuk menutup sebagian kewajiban. Mobil-mobil Eropa dijual. Perhiasan dan tas bermerek Bu Ratmi yang dibeli dari uang pinjaman ikut dilelang. Keluarga Wibawa kembali ke rumah sederhana di Bekasi. Rumah yang dulu mereka tinggalkan dengan bangga. Saya mendengar kabar mereka dari pengacara. Bu Ratmi tidak lagi pergi ke salon atau arisan. Pak Hendra, yang dulu berdasi setiap pagi, kembali mencari pekerjaan sebagai pengawas proyek kecil. Vanya, yang dulu rutin ke klinik kecantikan, kini tinggal di kamar sempit dan jarang keluar. Dan Gali, proses perceraian kami berjalan cepat. Dia tidak melawan. Mungkin dia tahu tidak ada yang bisa ia perjuangkan. Dia mendapat bagian yang menjadi haknya menurut hukum, tidak lebih. Di hari penandatanganan terakhir, dia mencoba bicara pada saya. Renata, andai aku tahu siapa kamu sebenarnya. Saya menatapnya. Itu masalahnya, Gali. Kamu seharusnya membela saya. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku istrimu. Kamu tidak pernah tahu nilai itu. Dan itu bukan kesalahanku. Saya berdiri, menandatangani lembar terakhir, lalu pergi tanpa menoleh. Beberapa bulan kemudian, saya mengunjungi ibu di desa. Beliau memang masih senang berkebun, memakai sepatu bot karet, merawat tanaman di pekarangan. Bagi beliau, itu cara menikmati masa tua, jauh dari hiruk-pikuk yang selama puluhan tahun mengelilinginya. Kami duduk di teras, menikmati ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan ibu. Sederhana, hangat. Bukan wagyu, bukan abalon. Tapi ini makanan yang membuat saya merasa benar-benar di rumah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Renata, kata ibu, apa rencanamu sekarang? Saya akan terus bekerja, Bu. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Hanya karena saya menyukainya. Karena itu milik saya, yang saya bangun sendiri. Ibu mengangguk.
tersenyum bangga. Bagus. Itu putri ibu. Sore itu, angin desa berhembus pelan. Saya menatap ladang hijau di kejauhan, dan untuk pertama kalinya, saya merasa ringan sepenuhnya. 5 tahun saya menunduk di rumah yang bukan rumah saya, tapi sekarang saya berdiri tegak. Bukan karena identitas ibu, bukan karena jabatan saya, tapi karena saya akhirnya berhenti memohon untuk diterima oleh orang yang tidak pernah menghargai saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan atau pekerjaannya. Dan jangan pernah meremehkan orang yang sedang bersabar. Karena kesabaran bukan kelemahan. Kesabaran adalah orang yang sedang memilih kapan harus berhenti. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, yang bangun setiap subuh, melayani keluarga yang tidak pernah menganggapnya keluarga, yang menelan hinaan demi sebuah harapan bahwa suatu hari mereka akan diterima. Jika kalian salah satunya, dengarkan saya. Penerimaan tidak datang dari mengecilkan diri. Harga diri kalian bukan sesuatu yang harus dinegosiasikan demi dicintai. Di luar sana juga, ada banyak suami seperti Galih yang memilih diam demi kenyamanan diri sendiri, yang mengira netralitas adalah kebijaksanaan. Padahal itu hanya pengkhianatan yang pelan. Membela pasangan bukan soal benar atau salah. Itu soal keberanian untuk berdiri di sisi orang yang berjanji kau lindungi. Dan ada pula para mertua seperti Bu Ratmi yang takut kehilangan citra lebih daripada takut kehilangan keluarga, yang mengukur manusia dengan harta dan lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar. Hari ini di atas, esok bisa di bawah. Orang yang kau injak hari ini bisa jadi orang yang menentukan nasibmu esok hari. Keluarga Wibawa kini hidup sederhana di Bekasi. Galih masih sendiri. Fania jarang terlihat. Dan saya bangkit berdiri di atas kaki saya sendiri. Dengan ibu yang selalu ada di sisi saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam penghinaan. Atau memilih berdiri dan pergi. Saya memilih yang kedua. Meski terlambat 5 tahun. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada di antara kalian yang sedang menahan sesuatu yang sudah terlalu lama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.